Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan masih kesambet. Sekuat apapun kamu berusaha, ia tidak hanya menghindarimu, menjauhimu, bahkan ia tidak lagi mengenalmu. Ya, jadi mantan ini masih kesambet. Di masyarakat kita kan ada tuh ya istilah namanya kesambet ya. Mungkin yang belum akrab dengan istilah ini. Ya, kesambet itu ya semacam kesurupan lah, atau ketempelan makhluk-makhluk halus ya. Jadi kalau misal orang-orang tua kita dulu kalau mainnya itu terlalu sore begitu kan, disuruh segera pulang, nanti tidak kesambet katanya begitu ya. Atau kalau jalan malam hari, jangan melewati tempat yang sepi-sepi, cari jalan yang rame, nanti tidak kesambet. Walaupun saya pas masih kecil itu ya sampai sekarang ya, itu paling hobi nyari jalan yang sepi-sepi itu. Kalau yang rame saya pusing tuh ngeliat kendaraan terlalu banyak. Jadi kalau misal pulang ngisi pengajian tuh jam 12, jam 1 itu, ya itu sudah agak enak tuh jalan ya. Tapi kalau masih jam-jam 11 itu jalanan masih rame tuh. Saya lebih memilih jalan yang hutan-hutan ya. Begitu ya. Nah, jadi itu istilah kesambet. Nah, mantan ini masih kesambet nih. Masih pikirannya dikuasai ya oleh yang namanya sihir. Jadi sihir itu kan bekerjanya dengan bantuan setan ya, jin ya. Jin itu juga sama dengan setan, karena setan itu adalah bagian dari keluarga besarnya jin ya. Nah, jadi mantan masih dikuasai yang seperti itu. Karena apa? Misal kena pelet oleh orang ketiga yang ingin merebut mantan dari kita. Nah, selama jin-jinnya itu masih banyak ya, yang ada di dalam pikiran mantan cuman orang ketiga. Apalagi mantan ini orang yang ibadahnya tidak tekun ya. Kemudian juga rajin bermaksiat, misal begitu. Jadi bukan, kalau orang kan seharusnya rajin berdoa, rajin beribadah lah. Kalau mantan ini misal hobinya malah mendekati hal-hal yang membuat orang berdosa ya. Jadi misal kalau menggunakan gadget tuh, handphone, internet, malah yang dilihat itu hal-hal yang kemudian kalau dilihat itu bisa membuat orang berdosa. Nah, yang begini-begini nih mudah sekali nih kesambetnya. Sudahlah ibadahnya jarang ya, ibadahnya jarang, berdoanya jarang, ditambah lagi bermaksiatnya rajin. Mudah kesambetnya. Datang orang ketiga, pakai ilmu pelet ya, kenalah mantan sekarang. Nah, kita berusaha untuk bicara dengan mantan. Apa yang terjadi? Nah, ini tandanya kalau mantan sedang kesambet. Yang pertama, mantan jadi sangat emosional. Ya, jadi baru mendengar suara kita saja dia sudah bawaannya mau marah-marah. Ya. Tapi kalau dia mendengarkan suara orang ketiga, langsung luluh tuh hatinya. Nah,
itu tandanya. Padahal kemarin-kemarin mantan tuh ya orangnya penyabar lah, tidak pemarah, tidak emosional. Yang kedua, mantan sering blank. Ya, kalau diajak bicara itu nggak nyambung, bahkan kadang-kadang lupa. Ya, kita bilang itu kan eh, temanmu pas masih kerja di sana. Ah, mosok sih. Padahal dia baru pindah tempat kerja 2 bulan, sudah lupa dia. Padahal kita tahu mantan ini orangnya pintar, cerdas, punya daya ingat yang bagus, tapi sekarang mudah blank. Ya, itu 2 tandanya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga, mantan sekarang itu jadi orang yang seperti tidak pernah kita kenali. Nah, jadi ada perubahan yang luar biasa pada diri mantan. Jadi sifatnya berubah semua. Nah, ini tandanya mantan sedang ketempelan atau sedang kesambet tadi. Nah, kalau mantan sedang kesambet dan kita berusaha untuk masuk, untuk mendekati mantan, untuk menarik mantan kembali, ya sulit ya. Dia menjauh terus. Kalaupun pas dia tidak bisa menjauh, bawaannya marah-marah, emosi, bertengkar. Dan pertengkaran itu semakin sering terjadi, akan semakin membuat mantan sulit untuk diajak kembali. Nah, sekarang kalau mantan menunjukkan tanda-tanda masih kesambet ini tadi, ya jangan dikejar-kejar. Tapi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi jin-jin ya, setan yang menempel pada diri mantan ya, hasil dari ilmu pelet atau ilmu guna-guna atau sihir tafrik dan seterusnya tadi, itu harus dibersihkan dulu. Nah, kalau mantan itu bersih dari pengaruh dari jin dan seterusnya tadi, kan dia akan kembali seperti dia sedia kala. Bahkan mungkin kita tidak perlu nemui dia, dia yang akan nemui kita ketika memang pengaruh kesambetnya itu tadi sudah berhasil kita bersihkan. Nah, sekarang bagaimana kita mau membersihkan mantan ya? Kita tidak mungkin bisa meruqyah mantan, wong dia tidak mau ketemu sama kita ya. Apalagi kita juga tidak bisa meruqyah, tidak tahu caranya meruqyah. Jadi harus mengajak orang yang memang pintar meruqyah. Nah, jadi ketemu kita saja tidak mau, apalagi kalau kita ngajak orang kan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa sekarang yang harus kita lakukan kalau kita ingin mantan kembali seperti sedia kala? Yang pertama, ya, kita harus membersihkan mantan dari pengaruh kesambetnya tadi. Caranya memang dengan diruqyah. Kalau tidak bisa ketemu, kan kita bisa ruqyah dari jauh. Kalau kita tidak tahu cara meruqyah, semua orang bisa meruqyah. Nah, caranya ya, yang saya yakin semua orang bisa. Kita malam hari ya selesai mengerjakan sholat isya, sebelum tidur tuh ya, ada yang tidurnya malam, ada yang tidurnya jam 9. Nah, sebelum tidur tuh sempatkan kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ya kita baca doa kuncinya. Ya Allah,
dengan karomah surat Al-Fatihah. Aku kirimkan, kita sebut nama mantan, jangan lupa sebut bin atau binti siapa nama bapaknya. Ya, aku kirimkan surat Al-Fatihah kepada siapa tadi? Agar ia dibersihkan dari semua pengaruh sihir, dari semua pengaruh buhul-buhul sihir, dari semua pengaruh jin dan setan. Nah, ini doa kuncinya ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, aku kirimkan kepada agar ia dibersihkan dari pengaruh sihir, buhul-buhul sihir, pengaruh jin dan setan, agar ia kembali seperti sedia kala. Amin. Nah, jika sudah selesai, kita kirimkan surat Al-Fatihah 7 kali. Jika sudah selesai, kita tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Insya Allah, jika kita tekun ya mengerjakannya, semoga Allah berikan pertolongan. Mantan bersih dari pengaruh sihir tadi, mantan sadar seperti sedia kala, dan mantan yang akan datang kepada kita ketika dia sudah utuh, kembali menjadi dirinya sendiri seperti sedia kala. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.